Ini kayaknya kita tinggal 2 pertemuan lagi hari ini sama pekan depan. Sebenarnya kita sudah siap-siap Ramadan ya. Jadi kita tidak ada salahnya buka-buka kembali tentang fikih puasa. Mohon maaf kemarin kayaknya saya itu ngos-ngosan banget ya. Capek banget ya. Hari ini mau nggak berangkat juga, tapi saya nggak enak bapak-bapak karena mertua saya masuk rumah sakit. Bapak-bapak sekalian, tinggal beberapa hari lagi ya, hitungan hari lagi kita mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Ramadan. Tentu kita harus, kalau dalam hadis itu kan disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan karena penuh iman wahtisaban. Para ulama itu menerjemahkan ihtisaban itu maknanya macam-macam, Pak. Ada yang ihtisaban itu persiapan, ada yang ihtisaban itu dengan menghitung-hitung gitu ya. Ada yang ihtisaban maknanya dengan perencanaan. Jadi mau ngapain Ramadan ini gitu. Jadi bapak-bapak, disebutkan barang siapa yang puasa Ramadan karena penuh iman dan ihtisaban, baik perencanaan, mau hitung-hitungan atau persiapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini kan busro, Pak. Ini kabar gembira. Yang nangkep kabar ini hanya orang-orang beriman. Kalau orang nggak beriman ya biasa aja. Ya biasa aja. Bahkan kadang-kadang, aduh, dagangan lagi sepi, malah Ramadan lagi. Iya, banyak. Dan lucunya, nah ini bapak-bapak, kadang-kadang di Ramadan di luar Ramadan nggak melakukan apa-apa, begitu Ramadan malah banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Saya tuh cemberutin istri itu, Pak. Datang teman-temannya Ramadan malah belajar nyulam apa yang untuk tempat aqua itu. Tempat aqua itu apa? Mani-mani itu ya. Tempat aqua, tempat tisu. Saya bilang, ini Ramadan. Ngapa nggak belajar nih kemarin? Ngapain? Bapak-bapak Ramadan malah ngecat rumah gitu kan? Ya kan? Kenapa nggak sekarang ini kalau bapak mau ngecat? Apa nunggu Ramadan baru ngecat? Gitu. Iya. Jadi waktu Ramadan fokus. Betapa banyak orang yang ya memang Allah bukakan pintu rezeki dari mana saja, kapan saja ya. Ada yang Ramadan lah sibuk dagang aja. Ya bagus juga sih, tapi ya jangan sampai lupa ini Ramadan. Jadi Allah bentangkan waktu itu kalau 360 hari atau 365 hari. Nah itu harus punya persiapan untuk 30 hari Ramadan itu atau 29 hari Ramadan. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan Ramadan. Jadi bapak-bapak, tentu setiap kita harus punya bekal. Jadi biar Ramadan ini tidak sia-sia. Kalau disebutkan dalam hadis itu kan raghima anfu rajulin dakhala alai Ramadan thumman sarafa falam yughfarulah.
celakalah orang. Kalau dalam itu memang bahasanya bukan bahasa kita sih. Rogima anfurojulin itu seperti gini. Orang punya hidung bagus, cuman hidungnya dikasih coret gitu, diconteng gitu. Kenapa? Lo udah ketemu Ramadan gitu kalau bahasa orang Betawi itu ya. Kemudian Ramadan pergi, kamu nggak dapat pengampunan dosa, rugi lah. Iya. Ya bagi kita yang banyak dosa itu ya kabar gembira nih Pak, berjumpa dengan Ramadan ini. Maka bapak-bapak harus punya semangat lain. Maka disebutkan roghima anfurujulin dakhala ala Ramadan tsumman sarafa falam yughfarulah. Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkan dirinya, kita tidak diampuni dosanya. Ya kalau Ramadan yang bulan kebaikan aja dia tidak melakukan apa-apa, apalagi di bulan selain Ramadan. Maka bapak-bapak, tentu kita harus punya persiapan sehingga Ramadan ini jadi full barokah, penuh keberkahan. Yang pertama persiapannya adalah persiapan yang jelas keimanan, ya, keimanan. Maka orang yang ibadah Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Kalau dia tidak beriman, nggak kena ini Pak. Maka beritanya kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nanti bapak-bapak, kalau bapak ke pasar, itu ada yang berangkatnya sahur sampai pasar cuma kelihatan kakinya doang itu Pak. Iya, cuma kelihatan kakinya doang itu, karena ditutup itunya. Maka ada jadi kajian itu, apa hukumnya kita dagang makanan di bulan Ramadan. Ya kan dia dagang, orang buka puasa kan karena dia dagang. Kalau orang mau buka puasa tapi nggak ada yang dagang kan nggak jadi buka Pak. Bontot lain lagi, ketahuan sama anaknya kok loh Ramadan kok bontot gitu kan. Iya. Kecuali kalau musafir. Kalau musafir mungkin. Makanya bapak-bapak lagi-lagi tentu imannya. Nah iman itu dilatih waktu bulan-bulan sekarang ini. Saya ngajar anak-anak itu apa namanya, belajar lapar ya, gitu. Jadi waktu pas lagi kumpul-kumpul di Jawa itu, saya kumpulin anak-anak itu, Mbak, Adek harus belajar lapar, belajar prihatin, gitu ya. Nggak semuanya harus diturutin. Kalau bukan uang kamu jangan diambil, nanti keterusan. Jadi saya di Jakarta itu punya warung Aceh itu, tetangga itu bukanya 24 jam. Dia bilang, kalau nanti belajar malam lapar, kalau manggil saya nggak bangun, ambil aja nanti ngitungnya gampang. Saya sempat tergoda itu Pak, saya ngambil Indomie gitu kan 2 atau 3 gitu. Cuman kepikiran, nih kalau saya makan nggak ada yang lihat, siapa jadi saksi yang bayar utang saya nih? Tadi nggak jadi makan Pak, tapi sudah ini. Saya takutnya kalau saya balikin lagi nanti ada orang lihat dikira saya maling gitu kan. Terus saya bilang, Kak, kemarin saya ngambil itu, tapi saya nggak makan, nggak berani saya, karena nggak ada saksi saya waktu ngambil itu. Kalau saya berdua mungkin ada saksinya, saya berani makan. Ambil aja, nggak apa-apa, kata dia. Jadi yang pertama, iman itu penting. Makanya
kita latihan sekarang ini banyak puasa, banyak sodako, banyak baca Quran ini biar nanti sebagai training ketika Ramadan kita punya persiapan bekal iman. Yang kedua, bapak-bapak, zadul ilmi ya, bekal ilmu ya. Banyak orang disebutkan rubba shaimin laisa min siyami ilal ju'. Rubba qaimin laisa min qiyamihi ila sahara. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dia cuman lapar. Kalau ada mereka lain cuman haus. Betapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan apa-apa dari bangun malamnya kecuali cuman keletihan. Jadi bapak-bapak, nggak ada salahnya bapak-bapak punya bekal ilmu, baca-baca lagi fikih Ramadan, baca-baca lagi tentang fikih berpuasa, sehingga kita tahu ini yang dilarang, ini yang boleh, ini yang makruh gitu. Suatu saat ada seorang sahabat habis sholat, dia nemenin Rasul. Apa kata Rasul? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholalah kamu karena kamu belum sholat. Padahal dia sudah ngerasa sholat itu, Pak. Sholat dia. Habis sholat datang lagi Rasul. Kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu karena kamu belum sholat. Ulang lagi sholat dia. Datang lagi sampai 3 kali itu, Pak. Jadi dia merasa sholat, ternyata dia dianggap tidak sholat. Kalau dikiaskan dengan Ramadan, betapa banyak orang yang melaksanakan Ramadan, dia nggak dapat apa-apa dari Ramadan. Kalau Syekh Mubarak itu, ketika dia mimpi mendengar obrolan-obrolan malaikat. Siapa tahun ini yang berapa banyak yang haji tahun ini? Berapa ribu gitu disebutkan. Dari sekian ribu itu yang mabrur berapa orang? Satu pun nggak ada yang mabrur. Kata malaikat itu. Kecuali 1 orang, itu pun dia nggak berangkat loh. Yang haji berangkat nggak mabrur, ternyata yang nggak berangkat malah mabrur. Dia mau berangkat, tetangganya kena musibah. Nggak sanggup makan, nggak punya makanan. Jadi bekal dia itu diberikan tetangganya, akhirnya sama malaikat dibadalkan hajinya. Ini nanti kalau dikiaskan banyak Pak. Betapa banyak orang yang mungkin zakat nggak dianggap zakatnya, yang dia infak sedekah nggak dianggap sedekahnya. Atau betapa banyak orang yang berkorban gak ada nilai korbannya. Atau kalau seperti saya, betapa banyak orang yang menjadi dai itu gak dapat apa-apa dari dakwanya kecuali cuma dunia. Iya. Makanya bapak-bapak balik baca-baca. Niat gitu ya, niat puasa. Jadi puasa itu al-imsak, menahan diri. Jadi mau marah ditahan. Ya kadang-kadang kan selintas tuh Pak, lihat HP ada gambar-gambar. Ya Pak Habib ini kan nggak megang HP. Kalau megang HP bisa aja dia. Aduh. Iya. Pak Habib usianya berapa Pak Habib? 71. Orang dosen saya dulu, saya waktu tahun 2008-2007 itu dosen saya 65, itu masih dapat gadis 17 tahun. Jadi kepikiran Pak Kadus ini. Iya. Artinya apa yang ada di lidah kita ini mau ditahan. Imsak itu kan ditahan. Al-imsak itu puasa kan menahan diri.
Nah, yang jadi masalah kan kita ini kan betapa banyak orang yang secara fikih itu sah. Kan fikih secara fikih Pak ya. Kalau kita baca fikih ya, puasa itu kan al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatil ibadah. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya. Dari terbit fajar hingga matahari terbenam niatnya puasa. Padahal yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan minum. Kalau secara fikih makan minum membatalkan puasa. Tapi secara batin ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapet. Makanya tadi disebutkan rubba shaimin laisa min siyami ilal ju. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa. Cuman haus aja, cuman lapar aja. Mungkin gugur kewajiban. Makanya bapak-bapak luar biasa nih. Jadi yang bisa nangkep pesan puasa itu hanya orang beriman aja. Disebutkan dalam hadis itu, man shoma yauman liwajhillah ba'adallahu bainahu wa bainan niran sab'ina kharifan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa satu hari karena Allah, maksudnya berharap berjumpa dengan wajah Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari sengatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Saya itu tadinya kenapa pesannya itu dijauhkan sejarak tidak dengan jarak-jarak manusia kan, 1 kilo, 2 kilo gitu, enggak, sejauh 70 tahun perjalanan. Kayak mana mengkiaskan hitungannya itu Pak? Ternyata suatu saat ada hadis lain, Rasulullah dengan disebutkan, diriwayatkan duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian mendengar suara menggelegar. Ya, semua orang dengar. Kata Rasulullah, tahukah kalian itu suara apa? Kata para sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kata Rasulullah? Itu bunyi batu. Itu bunyi batu yang baru sampai ke dasar neraka setelah dilempar 70 tahun yang lalu. Ini kalau ini batu Pak, 70 tahun itu baru sampai, itu bunyi batu yang baru sampai setelah dilempar dari tepi jurang neraka 70 tahun yang lalu. Wah, baru nyambung saya. Itu satu hari Pak. Gimana kalau kita puasanya 30 hari? Itu puasanya puasa sunnah, puasa umum, bukan puasa wajib. Nah, tentu ini kesempatan bagi kita untuk menghapus kesalahan. Cuman kan kita ini nggak ngerasa salah masalahnya, nggak ngerasa banyak dosa. Kalau dulu para sahabat itu ketika melakukan satu maksiat kecil saja, mereka merasa seperti dia di sisi jurang atau di sisi tebing yang kapan saja tebing itu bisa jatuh, runtuh menimpa mereka. Nah, sekarang kita ini umat akhir zaman melakukan kemaksiatan besar, jelas, tampak dan sadar, itu seolah-olah lalat nempel di hidung. Kita cuma begini aja. Kayak kapan saya waktu liko itu ada rengit Pak. Apa ini kita gitu? Nah, kita kayak gitu aja sekarang. Padahal itu dosa besar. Judi iya, fitnah iya. Ada ustadz di mana itu kena ojol. Ojol lagi. Pinjol, kena pinjol. Ada lagi kena
aduh kena game online. Ada tetangga saya itu anak kecil, pas Piala Dunia itu dia main HP, main telepon itu nelpon. Oh, ternyata itu nelpon tuh langsung ke panitia apa, judi bola atau apa gitu Pak. Oh pokoknya harus bayar 125 juta lah gitu. Anak SMP itu Pak. Main lewat HP itu. Ada orang apa namanya rame-rame datang ke ada launching. Kalau toko baru buka itu apa namanya? Apa Mas? Grand opening. Nah, grand opening mall gitu ya. Wah, berjubel-jubel padahal selisih harganya cuma 10.000 lah. Diskon 5.000, tapi jubel-jubel. Padahal ya namanya orang mau ini kan nggak mungkin semuanya turun kan. Pasti ada bohong-bohongnya, dinaikin dikit, dipotong lagi kan gitu. Nah ini wa'dullah. Ini janji dari Allah Ramadan tuh Pak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Yang berikutnya zadul mali. Apa namanya? Punya bekal mal. Ramadan itu kita punya bekal mal. Maksudnya apa? Mumpung Ramadan, ya kalau bisa kita sedekah yang banyak. Jadi sedekah khususnya memberikan makan orang yang berbuka, memberikan sahur orang yang mau puasa, gitu ya. Jadi barang siapa man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan bukaan orang yang berbuka, maka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Kalau dulu saya anak kos ya, saya hafal Pak masjid-masjid yang buka puasa pakai apa, menunya saya hafal Pak. Saya dulu ikut FPI Pak, Front Pencari Iftar. Oh sana ini KFC, sana gitu rombongan Pak. Iya. Emang semua kayak gitu lagi kita. Seharusnya kan kita kayak orang-orang mana pulang umroh. Gelar apa namanya? Gelar karpet. Kalau sana kan pakai ini, pakai kenek lah gitu ya. Pakai apa namanya? Apa orang suruh calo, pakai calo. Pak sini Pak, buka sini. Oh. Teman saya buka baris ke-3 atau ke-4 gitu. Karena dia nggak ngerti ngomong-ngomong apa, nggak ngerti, saya panggil, sini. Kosong sini. Pindah. Dia pindah itu, calo di situ marah sama calo di sini. Wah, kenapa itu ditarik ke situ gitu? Padahal kenapa? Karena pahalanya besar Pak. Jadi sampai orang kaya itu nyewa. Itu gelar karpet itu bayar itu Pak. Gelar karpet di Masjid Madinah itu bayar itu. Nggak bisa Bapak datang Pak sama datang buka karpet, nggak bisa. Mesen itu. Jadi kalau kita puasa 1 bulan Ramadan, ya kita dapat pahala 30 hari. Tapi kalau kita bisa ngasih bukaan 1 orang atau 1 keluarga, seberapa mereka puasa, kita dapat semua Pak. Dapat semua. Nah, makanya kalau bisa Ramadan tuh sampai disebutkan, diriwayatkan Rasul ditanya, berapa kadar kita ngasih hidangan orang yang berpuasa itu dianggap hidangan? Sampai sesimpel-simpelnya disebutkan apa? Sikit tamrah, sepotong kurma.
Jadi bapak ngasih sepotong korma itu, nah itu sudah bisa dianggap mendapatkan pahala orang yang berbuka, mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Nah makanya mulai sekarang bapak ngitung-ngitung nih, kita mau berapa kali, gitu. Mau kemana, ke pondok Quran, apa kemana? Tentu ya kalau yang berbuka orang Quran, ya tentu paling lebih banyak dibandingkan orang yang hanya berpuasa, gitu ya. Bahkan bapak-bapak disebutkan ketika Ramadan datang, itu dalam hadis itu pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Pintu-pintu neraka itu ditutup, tidak ada satupun yang terbuka. Nah, jin-jin itu dibelenggu. Ada yang mengatakan hadis ini zahir, maknanya seperti yang dilafadzkan. Ada yang mengatakan hadis ini sifatnya majaz. Majaz maksudnya apa? Ketika Ramadan datang, itu bukan pintu surga dibuka-buka. Maksudnya apa? Pintu kebaikan dibuka. Semua orang yang melakukan Ramadan itu semuanya berpahala. Sampai tidurnya aja berpahala. Tapi jangan tidur terus. Enggak tahu saja tidur berpahala, iya teh. Tidur sore, siang biar malamnya bisa. Oh, laju mau tidur aja kan. Tapi lucunya kan gitu. Jin-jin dibelenggu, tapi kok mas, yang maling tetap maling, ya kan? Yang ngomongin orang tetap ngomongin orang, yang korupsi kan tetap korupsi. Nggak ada orang korupsi. Nanti Ramadan, nanti habis Ramadan aja, tanda tangannya habis Ramadan aja, kan? Nggak, tetap aja tanda tangan. Kayak disebutkan, Mekah Madinah itu nggak ada jinnya, Pak. Itu tanah haram. Ya. Jinnya nggak ada, tapi yang nyopet tetap ada. Kenapa coba? Jinnya sudah di belakang, itu otomatis Pak. Sudah lebih kayak jin sama orang itu. Jadi sudah mendarah daging lah. Jadi bapak-bapak, kalau puasa ibadah wajib itu ibadah sunnah dihitung sebagai ibadah wajib. Ibadah wajib pahalanya tidak terhingga. Makanya waktu Ramadan yang wajib-wajib harus diperbagus, diperindah. Yang sunnah-sunnah dibanyak-banyakin. Nah ini busro untuk kita. Jadi bapak-bapak, mudah-mudahan kita sehat, kita dapat kesempatan gitu ya. Kalau yang kurang fit ya berobat sebelum Ramadan, bekam dulu. Kalau perlu ruqyah dulu gitu kan. Biar jinnya nggak datang waktu Ramadan kan. Sehingga nanti waktu Ramadan kita sudah sibuk dengan ibadah. Bapak, jangan lupa Quran. Jadi Ramadan itu dianggap bulan berkah itu karena Quran. Karena Quran turunnya bulan Ramadan, pas malam Lailatul Qadar. Nah kalau bapak puasa nggak sholat, apalagi nggak baca Quran, ya nggak ada manfaatnya. Kan banyak Pak, orang puasa nggak sholat, banyak Pak. Pas Ramadan lalu saya datang ke pasar, mbak-mbak itu merokok Mas.
Semprul kamu. Kata yang, woi jangan ustadz itu kamu nih. Kamu Ramadan nggak puasa. Ya kalaupun halangannya nyumput lah, nggak boleh. Sengaja di parkiran tuh ya Allah. Itu bapak-bapak pengantar kajian kita tentang bekal Ramadan ya, sehingga nanti jadi bapak-bapak biar Ramadannya nggak mati gaya. Saya sempat sedih, sempat kesel dengan teman-teman itu pas Piala Dunia, pas Ramadan. Jadi di Eropa itu kan ada waktu-waktu yang dia lebih panjang siangnya daripada malamnya. Bahkan Ustadz Ahmad Sahal, murabi saya itu pernah dikirim dakwah ke Swedia, di Swedia. Itu malamnya cuma 3 jam, Pak. Jadi dia barusan buka, sholat sebentar, salam, Ustaz, siap-siap terawih. Loh, iya siap terawih. Terawih sebentar, sudah siap-siap sahur. Jadi kan daunnya 40 hari. Ya seminggu pertama sempat sakit dia. Karena kaget gitu. Nah, kita kan puasanya cuma 13 jam, mereka berapa jam itu, Pak? Nah, karena siangnya lama. Jadi kalau Piala Dunia itu jadwal main bolanya lama, banyak. Saya lihat ada teman itu nonton bola kan. Jam 2 nonton bola. Jam 2 siang itu nonton bola. Nanti habis asar ada bola lagi. Pas habis maghrib ada bola lagi. Nanti jam-jam 10 ada bola lagi. Jam 2 malam tuh ada bola lagi gitu lah. Mosok ini Ramadan, Mas, bukan kayak bulan yang lain. Kalau bulan lain kamu nggak apa-apa ya. Kalaupun nonton bola pilih tim-tim yang ini aja lah, dipilih harinya, jangan semuanya ditonton. Emang kalau menang kamu dapat apa coba? Nah, ini bapak-bapak. Kan lucu kita. Jadi disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri keislaman orang yang baik atau kebaikan Islamnya seseorang itu ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Dia hal-hal yang ada manfaat. Sudah sama-sama nonton bola, cerita. Saya sama Mas Gopur nonton bola, cerita. Tendangannya dibahas. Ya kalau kita komentator memang dibayar. Komentator memang dibikin seru gitu, Pak. Saya waktu di Cilacap itu kan kadang-kadang senang nonton bola, bukan nonton bolanya. Reporternya lucu, Pak. Dia mensiarkan tarkam itu pakai bahasa ngapak. Lupa menganak maning gitu kan. 1 senti maning gol, padahal jauh, Pak. Cuma nyebutinnya lucu kita. Jadi gak nonton bolanya nggak penting amat, tapi dengerin itu kan lucu. Yang orang apa? Mohon maaf Pak ya. Saya hampir 2 tahun di Cilacap itu, Pak. Cuma ngerti nyong kencot itu aja. yang lain nggak paham saya. Nyampe waktu asar itu kan ada takmir masjid, kesel dengan saya. Imam Mas gitu. Itu kata dia, Ustadz mana? Ustadz nggak mana, yang mana istrinya. Kesel ya. Oke, ini kira-kira bapak-bapak beberapa hal sebagai persiapan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita berkah di bulan Ramadan. Monggo kalau ada yang mau kita bahas silakan. Monggo. Oh iya. Silakan. Perjalanan musafir itu jaraknya 80 km. Ya.
Hah? Waktunya 3 hari. Ya. Selama perjalanan ini dari umpama Kota Bumi Tanjung Karang itu ditempuh dalam waktu 3-4 jam. Sampai ke sana itu berarti kita masih musafir selama 3 hari. Apa kita mengikuti pelaksanaan ibadah musafir atau mengikuti pelaksanaan ibadah pemukim? Ya. Itu satu. Yang kedua ini pengalaman saya itu di daerah saya kemarin itu selama sholat wajib itu selalu membaca kunut. Nah ini Sama surat wajib baca kunut. kunut. Sholat wajib mau itu duhur asar pokoknya apa itu termasuk bid'ah wajib, Bid'ah. ulama atau bid'ah sunnah atau Ya. bid'ah. Ya. Nah, itu kedua. Yang ketiga itu Udah jangan tanya banyak, lupa saya nanti. oh iya. Banyak catatan, titipan. Yang pertama musafir. Jadi penentuan musafir itu kan dulu ada tukang ngirim surat, Pak. Namanya baret, pengiriman surat. Nggak mungkin ngirim surat naik kuda sini langsung ke Bandar Lampung balik lagi, kan nggak mungkin. Jadi ada pos-posnya, ada 4 pos. Ini titik sini, titik sini, titik sini, titik sini. Nah, surat ini diantar ke titik sini, sama orang sini pindah ke titik sini, gitu Pak. Nah, titik ini, 4 titik ini dihitung. Yang biasa orang safar, apa namanya, musafir, dihitung dia jamak qashar itu kira-kira 70 sekian digenapkan 80 kilo gitu Pak. 80 kilo. Jadi kalau kita dalam perjalanan sini ke Karang, ya dalam perjalanannya kalau kita masih mau pergi lagi itu dianggap musafir. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ilatnya musafir itu ta'ab, keletihan. Maka paling tidak keletihan itu hilangnya 3 hari. Lebih dari 3 hari itu dianggap sebagai normal, mukim. Kecuali nanti dia pindah tempat. Kalau dia pindah tempat lagi, dari sini mau ke mana? Dari Bandar Lampung mau ke Tanggamus gitu ya. Dan kira-kira jarak, pokoknya selama dia bergerak terus itu dianggap musafir. Boleh dia ambil hak musafir. Tapi kalau dia musafir, benar-benar harus ambil musafir. Contoh, sholatnya dia kalau sholat tidak jamak qashar ngambil jamak gitu ya. Mau qashar silakan, nggak qashar juga nggak apa-apa. Tapi lucunya kan gini, orang ngambil jamak qashar tapi dia masih qobliyah ba'diyah, masih pakai tahiyatul masjid. Nah, berarti dia masih bisa gitu. Jadi kalau bapak ngambil qashar ya qashar aja, jangan habis sholat nanti qobliyah lagi, ba'diyah lagi, pakai sholat wudu lagi gitu. Itu berarti nggak konsekuen. Kemudian disebutkan Rasulullah itu ketika Fatu Mekah itu disebutkan, diriwayatkan itu 40 hari dia jamak qashar. Kenapa? Karena dia nggak diam satu tempat, dia pindah tempat, mana ke ujung Mekah, mana lagi gitu Pak. Sehingga dalam perjalanan itu dianggap musafir terus, ngambil jamak qashar terus. Itu ya. Tadi yang kedua tentang kunut dan sholat wajib. Ya mungkin dia ada keluarganya dapat musibah di mana, kunut nggak apa-apa. Kunut kan nggak harus sholat subuh aja. Berarti itu masuk bid'ah sunnah. Jangan dibitah-bitahin lah, pokoknya boleh gitu aja lah. Nanti orang yang lain tersinggung. Situ belum sempat selesai ngomong sunahnya, orang wah, udah mau jotos nanti, gitu. Jangan pitah-pitah, janganlah. Gitu. Pokoknya kalau imamnya kunut, Anda kunut, imamnya nggak kunut gitu. Karena kunut sendiri kan kalau terjemahan dari Imam Syafi'i juga macam-macam, gitu ya. Jadi ya mungkin
ada tetangga kita dapat musibah, ya kita kunut, nggak harus nunggu subuh, maghrib kunut bisa gitu. Cuman kalau zuhur kunut kan karena sir kan, gimana dia mau kunut sir gitu. Itu ya kira-kira ya. Ada lagi bapak-bapak? Puasa tentang puasa wasul kawas Oh, puasa khusus. Puasa itu ada yang khos, ada puasa awam, ada puasa khosul khawas ya. Puasa awam itu puasa yang cuman nggak makan minum aja, tapi ngomongnya udah kemana-mana gitu ya. Senang tetangga aja ngobrol, monyong-monyong mulutnya gitu kan, sampai delik-delik matanya tuh sampai gitu. Itu puasa orang awam. Nah, kalau kita nih puasanya minimal yang khos. Puasa mau ngomongin orang tahan, mau ngeliat yang haram, wih ada bening nih, tapi udahlah. Oh, ada ilmu baru ya. Kalau puasanya orang khosul khuas, orang khususnya khusus, dia puasa nggak mikir buka apa pak. Kalau kita kan masih subuh masih mie, nanti buka pakai apa mie? Ah itu berarti masih puasa khusus saja. Kalau puasanya orang khawas itu nggak mikir ya nanti buka pakai apa, sahur pakai apa gitu. Oh berarti saya kayak gitu cocok itu. Saya ke masjid aja nggak kemana-mana gitu kan? Iya tapi kan keluarganya cukup. Kan ada orang-orang yang masain semua. Saya serahkan pada Allah dan Rasulnya sama mertua. Ternyata dititipin mertua gitu kan. Nah gak boleh juga pak. Kalau kita lihat ada hadis ini contoh. Ada zaman Rasul sahabat yang kepingin baca Quran aja. Kita sampai jam berapa? Pasti dikit lagi. Ada yang baca Quran disebutkan nggak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Saya 1 hari sanggup nih Rasulullah. Nggak boleh sama Rasul. Tapi sahabat yang lain itu sehari bisa dua kali hatam. Apa dia melanggar larangan Rasul? Larangan khusus Rasul itu karena dia itu orang miskin, punya tanggungan anak, punya tanggungan istri. Kan nggak kenyang juga istri kita baca Quran hatam istri kan nggak kenyang gitu. Sedangkan kayak sahabat yang lainnya, ya memang dia kaya, gitu. Saya punya teman pegawai. Baca Quran terus, saya bilang, jangan, bapak kan guru, pegawai, ya harus ngajar. Kalau lagi istirahat, baca Quran nggak apa-apa, nggak boleh baca Quran aja kan. Nanti taruh situ aja tugas taruh situ, nanti gampang baca Quran, nggak boleh pak. Wayanya ngajar, wayanya baca Quran. Jadi harus pas. Terakhir ada orang yang sempat gini, dikisahkan, ini kisahnya ini ya, Ustadz tolong sih tegur suami saya, suruk terus, sholat suruk terus, bagus sholat suruk itu bagus, sunnah bagus pak. Cuman kan dia punya kewajiban, anaknya, istrinya kayak mana, dia sholat suruk, alhamdulillah. Di rumahnya tuh udah kayak pecah pak. Anaknya sepatunya entah di mana, PR-nya belum dikerjain, belum mandi, sarapannya belum ada, jadwalnya belum bikin. Waduh repot istrinya tuh, kasihan. Maka saya bilang kalau bapak-bapak punya anak masih kecil-kecil ya suruknya 1 minggu aja cukup lah. Tapi kalau kayak Pak Habib tiap hari bisa dia. Khusus itu. Iya.
Tapi kalau bapak punya pembantu nggak apa-apa, bisa tiap hari nggak apa-apa. Gitu. Jadi sunnah itu ada sunnah-sunnah yang kita juga harus lihat kondisi pak. Nggak bisa semuanya harus dipraktekin semua, nggak bisa. Kita senang, alhamdulillah, tapi keluarga kita dapat musibah itu nanti. Akhirnya ada cacian, ada makian, ribut kan. Gitu. Ini kira-kira. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.